Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iskandar dengan nomor 27. Saya berada di kelas B2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum atau laporan praktikum job 3 instalasi kamar hotel. Selanjutnya, tujuan praktikum pertama yaitu menggambarkan single line diagram atau SLD instalasi kamar hotel dengan baik dan benar, menggambarkan sistem pengawatan instalasi kamar hotel dengan baik dan benar, rangka instalasi kamar hotel sederhana dengan aman, rapi, dan benar, melakukan tahanan instalasi sistem instalasi kamar hotel dengan baik dan benar. Selanjutnya, pengadaan bahan di sini multimeter, insulation tester, clamp meter, toolsetnya berupa obeng min plus kecil, obeng min plus besar, tang crimping, tang potong, tang kombinasi, tang lancip, cutter, track pier, was, dan APD 1 set. Untuk bahannya yaitu saklar dimmer, saklar seri, saklar tukar, stop kontak, saklar RFID, lampu pijar, lampu TL, KWH meter 1 fasa, MCB 1 1 pole 2 ampere, MCB 1 pole 4 ampere, dan kabel NYA secukupnya. Untuk JSA-nya di sini eh, bisa dilihat ya. Judulnya yaitu instalasi kamar hotel dilakukan pada tanggal 14 April 2026. Dan untuk urutan langkah dasar tugasnya, persiapan alat dan bahan, memeriksa alat dan bahan, memeriksa fungsi alat dan bahan, mulai merangkai rangkaian sesuai gambar, melakukan cek setelah rangkaian sesuai gambar, melakukan pengukuran tahanan isolasi, melakukan pengukuran tegangan dan arus, melepas rangkaian serta membersihkan tempat, mengembalikan alat dan bahan. Untuk bahayanya yaitu tersengat insulation tester, alat dan bahan kurang atau hilang, alat dan bahan tidak berfungsi dengan baik, tertusuk kabel, rangkaian tidak bekerja sesuai gambar, tersengat insulation tester, tersengat listrik pada terminal, tertusuk kabel dan alat dan bahan kurang atau hilang. Untuk tindakan yang direkomendasikan yaitu menggunakan sarung tangan anti listrik, memastikan alat dan bahan sesuai pada work order, melakukan pengetesan pada alat dan bahan yang digunakan, menggunakan sarung tangan anti listrik, menggunakan pengetesan menggunakan multimeter mode buzzer, menggunakan sarung tangan anti listrik dan menggunakan sarung tangan anti listrik, menggunakan sarung tangan anti listrik dan memastikan tempat bersih dari alat dan bahan. Selanjutnya, untuk gambar rangkaian SLD yang dibuat yaitu seperti ini. Selanjutnya, untuk gambar rangkaian pengawatan seperti ini. Oke, di sini juga ada dimmer. Selanjutnya untuk hasil pekerjaan yaitu tegangan pada fasa netral yaitu 220,4 volt dalam kondisi normal. Untuk tahanan insulasi pada fasa netral yaitu OL kondisinya normal. Untuk fasa ground yaitu OL kondisi normal. Untuk neutral ground yaitu OL atau overload kondisi normal. Untuk arus ini 0,7 untuk pada semua beban saat nyala semua yaitu normal. Oke, analisis praktikum instalasi kamar hotel menunjukkan rangkaian yang dibuat telah bekerja sesuai perencanaan. Ditunjukkan oleh tegangan fasa netral sebesar 220,4 volt dan arus 0,7 ampere dalam kondisi normal. Hasil pengujian tahanan isolasi menunjukkan nilai OL atau open loop pada fasa netral, fasa ground, dan netral ground yang menandakan tidak adanya kebocoran arus sehingga instalasi tergolong aman. Sistem pengawatan seperti saklar seri, saklar tukar, saklar dimmer, dan RFID telah berfungsi dengan baik dalam mengontrol beban, namun terdapat terkendala pada baut terminal yang rusak yang berpotensi menyebabkan sambungan tidak kencang. Kendala ini berasosiasi dengan penggalian komponen, sehingga ikatan sekun dengan terminal bisa kencang. Oke, sebelum itu kita akan melakukan simulasi terhadap rangkaian yang saya buat. Oke, jadi rangkaian yang saya buat itu seperti ini ya. Di sini ada keterangannya MCB 1, MCB 2, MCB 2 ini standby, MCB 1 untuk apa itu, saklar RFID. Tapi kan berhubung di sini tidak ada RFID, jadi kita langsung saja ke
rangkaian saklar serinya, setelah saklar tunggal dan saklar dimmer, setelah saklar tukar satu dan 2. Oke, kita simulasikan di sini, kita run dulu. Kita cek MCB yang standby dulu, yang mudah dulu. Maka ada tegangannya. Di sini harusnya ada tegangannya, tapi tidak terlihat. Sebentar. Oke, sayang sekali multimeternya tidak bisa terlihat. Tetapi di sini ada tegangannya ya, teman-teman. Tahu ini harus gimana. Oke, oke. Mungkin bisa terlihat sekarang ya di sini. Nah, di sini terlihat terlihat ya tegangannya di sini 219,992 volt pada MCB standby ini ya teman-teman. Nah, terus kita matikan, kita nyalakan lagi. Terus untuk MCB 1 di sini kan ada RFID harusnya. Nah, kita kita pasang ini saja untuk mengetahui tegangannya apakah sudah keluar atau belum. Di sini sudah keluar, yaitu 219 volt. Nah, untuk rangkaiannya, sistem kerjanya seperti ini. Ini sebenarnya saklar seri, tapi saya buat saklar tunggal 2 karena di sini tidak ada komponen DP-DT yang sesuai dengan saklar seri sesungguhnya. Jadi di sini untuk menyalakan lampu TL1 pada tuas saklar seri 1, terus untuk tuas saklar seri 2 untuk menyalakan eh, lampu 1 pada tuas saklar seri 2. Oke, selanjutnya kita langsung ke saklar tunggal. Saklar tunggal di sini untuk menyalakan lampu 3 seharusnya di sini tertulis nomor 4. Dan selanjutnya pada dimmer, pengaturan dimmer pada saklar tukar, yaitu dimmernya ini berfungsi untuk terang redup dari kedua lampu ini. Nah, kedua lampu ini bisa dimatikan melalui dua arah, misal dari pintu utama masuk terus ke kasur gitu kan. Misalnya di dekat kasur ada saklar lampu kamar, dan di depan pintu juga ada saklar lampu kamar. Jadi kita bisa menyalakan dari dua arah gitu. Nah, kita simulasikan. Ini pada kondisi ini sebenarnya bukan dimmer, ini saya kasih variabel resistor saja agar ibaratkan seperti dimmer seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ya tegangan yang dibatasi oleh eh, dimmer atau variabel resistor ini. Di sini bisa terlihat semakin persentasenya mentok 100%, di sini tegangannya semakin kecil 46 volt. Nah, semakin turun, semakin ke 0% atau mentok ke kiri 0%, atau resistansinya 0, dia akan menyalurkan listrik secara penuh. Nah, untuk sistem kerjanya ini posisi 1, terus bisa dimatikan ke di saklar tukar 2. Ketika tukar 1 posisi 2 bisa dinyalakan pada kondisi saklar tukar 2 posisi 1. Jadi seperti ini, bisa bolak-balik dua arah seperti itu. Oke, selanjutnya untuk kendala dan gangguan, gangguan atau solusi itu kendala yang terjadi adalah bahwa terminal itu dull atau rusak.
Solusinya yang dilakukan adalah mengganti plat terminal serta bautnya. Untuk selanjutnya, soal dan jawaban. Bagaimana sistem kerja RFID? Oke, jadi saklar RFID bekerja menggunakan kartu sebagai pengganti kunci listrik. Saat kartu dimasukkan ke dalam readernya, reader akan membaca data pada kartu. Jika kartu sesuai, maka relay di dalam saklar akan aktif, sehingga arus listrik dapat mengalir ke beban seperti lampu dan stop kontak. Ketika kartu dicabut, relay kembali nonaktif, tapi ada delay-nya ya teman-teman. Dan aliran listrik terputus. Sistem ini banyak digunakan di hotel untuk menghemat energi dan meningkatkan keamanan. Untuk nomor 2, jelaskan prinsip kerja saklar tukar untuk kamar hotel tersebut. Oke, jadi saklar tukar yang saya buat kemarin itu digunakan untuk mengontrol satu lampu dari dua tempat berbeda, misal di dekat pintu dan di samping tempat tidur. Prinsip kerjanya menggunakan dua jalur pengantar atau jalur fasa traveler. Posisi saklar akan menentukan apakah arus listrik tersambung atau terputus. Dengan demikian lampu bisa dinyalakan atau dimatikan dari kedua lokasi tersebut. Serta ada tambahan komponen juga kan dimmer untuk eh, daya atau sumber dari saklar tukar tersebut. Jadi tidak hanya bisa dimatikan atau dinyalakan dengan dua tempat atau secara dua tempat, tapi bisa diredupkan juga. Oke, selanjutnya apa yang terjadi jika penyambungan saklar RFID terbalik? Oke, jika sambungannya terbalik, biasanya terbalik di fasa in dan fasa out-nya. Pada saklar RFID tertukar alat kadang masih bisa bekerja atau saklarnya itu masih bisa bekerja, tapi tidak aman. Saklar tidak memutus jalur fasa dengan benar, sehingga beban masih bertegangan meskipun terlihat mati. Seperti itu teman-teman. Atau bisa jadi si saklarnya ini ya rusak teman-teman. Seperti itu. Untuk nomor 4, berdasarkan rangkaian yang telah Anda buat, bagaimana gambar rangkaian keseluruhan jika sistem kerja kelistrikan dilengkapi dengan beban AC? Oke, di sini saya sudah buat eh, ini menambahkan satu proteksi berupa MCB pada PHB untuk disalurkan ke stop kontak khusus ke beban AC. Begitu ya teman-teman. Dan di sini saya sudah gambar SLD-nya pada untuk ditambahkan berupa beban AC. Jangan lupa menambahkan berupa MCB pada PHB sini untuk pengaman AC. Terus selanjutnya di sini ada stop kontak khusus, saya gambar seperti ini. Terus untuk selanjutnya pada pengawatannya seperti ini, saya tambahkan MCB di samping MCB standby untuk proteksi kontak-kontak AC tersebut. Di sini juga ada kontak-kontaknya disertai dengan ground. Oke, terus untuk simulasinya seperti apa? Mari kita coba untuk simulasinya teman-teman. Oke, kita stop dulu, buka ke desain juga. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, eh, ada penambahan MCB ini untuk kontak-kontak sebenarnya. Tapi di sini karena tidak ada kontak-kontak, kita bisa tes melalui multimeter ini ya teman-teman. Jadi kita run dulu. Oke, kondisi on. Kita nyalakan MCB yang untuk kontak-kontak. Kita lihat di sini terlihat tegangannya 219,9 sekian. Dan untuk MCB 2 ini MCB standby ini 219,9 juga. Dan MCB 3 ini seperti prinsip kerjanya seperti rangkaian sebelumnya teman-teman. Jadi saklar seri untuk menyalakan lampu TL, tuas saklar seri 1, untuk tuas saklar seri 2 untuk menyalakan lampu TL, lampu pijar 1, dan saklar tunggal untuk menyalakan lampu pijar 2, serta dimmer ini untuk daya si saklar tukar 1 dan 2, fungsinya untuk menerang redupkan eh, dua lampu ini, lampu 3, lampu 4, lampu pijar ini teman-teman. Ya, terus kita coba ya teman-teman. Ini kondisinya seperti tadi, kita bisa lihat fungsi dimmernya melalui multimeter ini. Jika semakin banyak resistansinya, maka akan menurun tegangannya seperti itu. Untuk dua arahnya seperti ini. Oke. Jadi seperti itu untuk simulasinya. Kita lanjut ke slide presentasi.
Oke. Nah, untuk kesimpulannya, yaitu instalasi listrik kamar hotel yang dirancang dan dirangkai telah memenuhi aspek fungsi dan keselamatan. Semua komponen bekerja sesuai prinsip kerja masing-masing, serta hasil pengukuran menunjukkan kondisi normal dan aman. Penggunaan sistem seperti saklar RFID dan saklar tukar terbukti efektif dalam meningkatkan efisiensi energi dan kemudahan pengoperasian. Secara keseluruhan, praktikum berhasil dilaksanakan dengan baik, meskipun terdapat kendala minor yang dapat diatasi. Oke, terima kasih atas perhatiannya, teman-teman dan Pak dosen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.